Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Abqari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqari, channel yang membahas seputar ilmu faraid dan menjawab pertanyaan di kolom komentar YouTube channel kami yang berkaitan tentang ilmu waris atau menanyakan tentang pembagian harta pusaka. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam. Dan Allah juga telah memberikan kita ilmu, pengetahuan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat Abqari semua, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Abqari dari akun Ali Said ya. Langsung saja kita bacakan pertanyaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz terkait di bawah ini. Mayat meninggalkan ahli waris suami, 3 anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan dan ibu kandung. Dalam kurung, akan tetapi sudah meninggal selang 1 tahun dari meninggalnya si mayit, dan ada saudara laki-laki si ibu. Berapa bagian masing-masing? Jadi ini pertanyaan ini sempat saya komentari di YouTube itu, di kolom komentar sempat saya tanyakan ini pertanyaan beliau tadi, ibu kandung ini tetapi sudah meninggal, maksudnya apakah sebelum mayit atau sesudah? Ternyata beliau jawab 1 tahun setelah mayit. Nah, jadi kita dapat langsung memahami pertanyaannya ya. Jadi ahli warisnya tadi ada suami, berarti yang meninggal ini seorang perempuan meninggalkan seorang suami. Ada anak-anaknya, maka suami mendapatkan 1/4 dari total aset yang dimiliki oleh istrinya yang meninggal. Berarti 1/4, berapapun semua total dikumpulkan ya, semua hak, semua uang, semua harta si mayit yang ia punya selama hidup, atau ada orang berhutang pada dia, piutang, itu semuanya dikumpulkan dan semua asetnya sudah terkumpul, baru 1/4 diberikan kepada suaminya. Suaminya dapat 1/4 dari total semua. Jadi jangan sampai ada harta si istri ini yang meninggal ini disembunyikan. Contohnya ternyata ada hartanya yang dia simpan kepada salah satu ahli waris, sehingga ahli waris lainnya nggak tahu, kemudian harta itu berarti itu sama dengan mengambil harta orang secara batil ya, berarti itu sama dengan mencuri ya, itu haram. Jadi berapa total aset dia, kemudian itulah yang dibagi-bagi kepada ahli waris yang ada. Tapi dengan catatan ya, jika mayat mempunyai wasiat, hutang, itu mesti ditunaikan sebelum harta itu dibagi-bagi. Lihat kalau memang ada hutang, bayar. Kalau ada wasiat, keluarkan wasiat, kemudian barulah dibagi-bagi hartanya kepada ahli waris. Suami dapat 1/4, 3 anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan ini mereka mendapatkan asoba bil ghairi. Asoba bil ghairi dengan ketentuan 2/1. Laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Berarti mereka laki-laki ada 3, berarti kali 2 berarti 6. Perempuan 5 orang, berarti 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, berarti ada jatah 11. Itu mereka dapat asoba bil ghair dulu. Kemudian ada ibu kandung. Ibu kandung akan tetapi sudah meninggal. Nah, ibu kandung ini sudah meninggal, Ustaz. Bagaimana ini? Ibu kandung disebabkan ibu kandung ini setahun setelah si mayit, maka ibu kandung ini dapat warisan. Nah, disebabkan tidak dibagi-bagi, lambat menyelesaikan warisan, sehingga ada ahli waris yang harusnya mendapatkan warisan meninggal,
maka kalau dia meninggal dia tetap diberikan haknya. Maka ibu kandung dapat berapa? Ibu kandung mendapatkan 1/6 disebabkan mayat mempunyai keturunan, berarti 1/6 untuk ibu kandung. Diberikan 1/6 untuk ibu kandung. Ya kan? Kemudian berarti ada tadi udah 2 ya, suami dapat 1/4, ibu kandung dapat 1/6. Kemudian sudah meninggal selang 1 tahun dari meninggalnya si mayat, dan ada saudara laki-laki seibu. Berarti mayat punya saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu ini tidak mendapatkan bagian waris, terhijab oleh keberadaan puruk. Sebabkan ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Karena syarat saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, yang intinya saudara seibu, untuk mendapatkan warisan itu mesti tidak ada keturunan mayit dan tidak ada usul zukur, asal usul yang laki-laki. Di sini mayat mempunyai keturunan, maka saudara laki-laki seibu ini tidak mendapatkan bagian alias terhijab oleh keberadaan anak-anak. Maka jelaslah di sini ahli waris adalah suami, kemudian ibu, suami 1/4, ibu 1/6, sisanya diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Berapa sisanya? Sisanya berapapun sisanya diberikan kepada mereka dibagi 11. Karena tadi laki-laki 3 dikali 3 berarti 3 dikali 2 berarti 6. Tambah jatah anak perempuan 5, maka 11. Berarti sisa setelah diambil suami 1/4, diambil oleh ibu 1/6, sisanya berapa? Di situ dapatlah sisanya sekian Ustaz. Oh, ternyata sisanya 110 juta. Maka bagi 11. 110 juta bagi 11, dan setiap perempuan dapat satu bagian. 110 bagi 11 berapa? Nah, berapa hasilnya? Kemudian setiap perempuan dapat satu bagian dan laki-laki dapat 2 bagian. Sudah selesai. Itu menghitung warisannya. Nah, kemudian beliau melanjutkan pertanyaannya, jika aset yang ditinggalkan berupa tanah dan rumah, apakah bisa dihitung berdasarkan harga jual saat setelah meninggal untuk memudahkan proses pembagian? Gatal. Jika aset yang ditinggalkan berupa tanah, ya asetnya berupa tanah, benda yang tak bergerak, atau rumah, apakah bisa dihitung berdasarkan harga? Iya, diperkirakan saja untuk memudahkan penghitungan, supaya ahli waris pun senyum-senyum, supaya mereka tahu gambarannya, oh sekian angkanya, gitu kan. Kalau petak-petak tanah di petak-petak mereka tidak nampak angkanya, gitu kan. Nah, lebih mudah diangkakan saja. Berapa? Oh, 1 hektar ternyata tanahnya mahal 500 juta. Kemudian udah. Nah, jadi pertanyaannya tadi apakah boleh ya? Boleh. Itu bahkan itu memudahkan supaya angka-angkanya jelas. Jadi boleh diperkirakan berapa harga saat inilah. Contohnya sekarang, mau bagi warisnya sekarang. Udah perkiraan harga sekarang. Jangan harga dulu. Kalau harga dulu kan sekarang yang mau dijualkan sekarang, ya harga sekarang. Nah, kalau harga dulu ya murah, ya kan. Nah, harga sekarang berapa pasaran? Nah, kemudian perkirakanlah. Mungkin itu sajalah ya dari menanggapi pertanyaan dari akun Ali Said ini, Bapak Ali Said ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan membantu dalam penyelesaian warisan beliau. Jadi mudah-mudahan tergambarlah bagaimana menyelesaikan warisan ini di tengah-tengah keluarga beliau. Moga pertanyaan ini, jawaban kami ini ada mirip dengan sahabat Apur yang lain. Semoga sahabat Apur yang lain bisa mengambil manfaat dari jawaban kami, dari pertanyaan beliau ini. Semoga dapat membantu keluarga-keluarga kita yang memerlukan konsultasi warisan, penjelasan tentang warisannya, karena termasuk ilmu yang sudah jarang juga dibahas, yaitu ilmu faraid ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas silap dan salah.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami supaya berkembang dan diminati demi membantu sahabat-sahabat semua dalam menyelesaikan warisan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.